selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Di program ini, bincang-bincang, tema yang kita hadirkan tentu saja yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, kami juga menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini kita berbincang-bincang dengan tema Tangkal Hoaks Pilkada 2024. Bersama dengan saya malam hari ini ada di ujung sambungan virtual kami dengan Bapak Muhammad Insyafi SEMAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Saya sapa dulu. Selamat malam Pak Hanafi. Pak Insyafi, selamat malam Mbak Olivia dan seluruh pemirsa Jurnal TV di seluruh Kalimantan Tengah yang saya hormati. Terima kasih Pak Hanafi sudah bersedia berbincang-bincang dengan kita pada malam hari ini. Pemirsa, pemilu Pesta Demokrasi saat ini sedang kita jalankan. Banyak PR pekerjaan dari teman-teman Kominfo yang ingin kita ulik pada malam hari ini. Seperti apa mereka menangkal hoaks, kemudian seperti apa mereka memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan seperti apa pula seharusnya kita sebagai pemilih untuk cerdas memilih pada malam hari ini. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang hoaks pada malam hari ini, kita ingin mengetahui Kementerian Komunikasi dan Informatika ada perubahan nomenklatur menjadi komunikasi dan digital. Nah, apa yang menjadi tugasnya? Silakan Pak Insyafi untuk menjawabnya. Terima kasih Mbak Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang ditanyakan oleh Mbak Olivia tadi terkait perubahan nama kementerian, kementerian sesuai dengan Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa Kementerian Kominfo berubah menjadi Kementerian Kominfo dan Digital. Nah, secara topoksi memang kita belum menerima juklak juktis perubahan, tetapi untuk sementara sebelum perubahan yang di kementerian, kita tetap menjalankan tugas fungsi sesuai tugas fungsi Kementerian Kominfo yang ada di daerah, yaitu membantu Bupati untuk memberikan pemahaman dan memberikan gambaran bagaimana memberikan pertimbangan kepada Bupati Pulang terkait perkembangan dunia digital dan komunikasi dan informatika yang ada di daerah. Oleh sebab itu, permasalahan yang ada di daerah ini terkait bagaimana komunikasi yang akan dijalankan oleh kabupaten itu menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo. Mungkin itu, Mbak. Pak Kepala Dinas, masih bersama dengan saya? Iya. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya, Pak. Apakah ada tugas baru ataupun tupoksi yang baru, Pak, yang kira-kira sudah sampai, Pak, bisik-bisiknya ke teman-teman di kabupaten saat ini? Kemudian seperti apa teman-teman ini mempersiapkan SDM-nya, Pak? Baik, dengan perubahan jadi Kementerian Kominfo dan Digital masih belum sampai ke kami di daerah nih, Mbak Olivia, karena pada sampai saat ini belum ada petunjuk baik dari Kepala Dinas Kominfo Sandi dari Provinsi Kalimantan Tengah, juga dari Kementerian Kominfo tersendiri. Biasanya pada awal tahun nanti kami mengadakan rapat seluruh kepala
rakor, baik rakor tingkat provinsi maupun rakornas di tingkat pusat, Bu, Mbak Olivia. Oke, ini awal kita ya Pak ya untuk mempersiapkan diri di Kabinet Merah Putih dengan tugas-tugas baru dan juga menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya sudah ada nomenklaturnya. Betul. Oke Pak. Betul. Sebelum gelaran tahapan Pilkada 2024 Pak, kalau berbicara tentang hoax di Pulang Pisau sendiri Pak, seberapa banyak Pak? Berapa persen yang masuk ke teman-teman? Baik Mbak Olivia, karena kami dari Dinas Kominfo selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, dan tadi sebelum siang tadi kami juga berhubungan dengan salah satu komisioner Bawaslu. Kita untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 untuk Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau sampai hari ini pada masa kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, alhamdulillah kita dalam keadaan kondusif, dan apa yang disampaikan betul hoax itu belum ada terdeteksi baik dari kami maupun dari teman-teman Bawaslu. Nah, kami berharap situasi yang begini sampai saatnya hari H tanggal 27 November suasana di Kabupaten Pulang Pisau tetap kondusif itu, Mbak Olivia. Oke Pak, kalau selama ini Pak yang ditangani oleh teman-teman, kalau urusan hoax, informasi bohong, kemudian yang ada berseliweran di media massa khususnya untuk wilayah Pulang Pisau itu apa ya Pak? Mohon izin diulangi, Mbak. Oke. Iya. Kalau untuk daerah Pulang Pisau sendiri Pak, yang selama ini ditangani oleh teman-teman dari Kominfo di sana, yang paling mendominasi berita yang tersebar berseliweran di media massa itu apa ya Pak? Kalau sampai sekarang tahap kampanye pasangan calon ini, Mbak, kami di Kominfo masih tenang-tenang saja ini, Mbak Olivia, karena kami sambil memantau di media-media sosial yang ada di baik dari pendukung pasangan calon 01 maupun pendukung calon 02, tidak ada yang sifatnya kampanye yang agak saling menjatuhkan, itu tidak ada, Mbak, sampai sekarang di Pulang Pisau ini. Oke Pak, bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai yang namanya berita hoax, baik itu tentang pemilu ataupun tentang yang lain-lainnya Pak di sana? Kami dari Kominfo terus berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu terkait bagaimana memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat pada saat tahapan pemilu yang pada saat ini adalah tahapan kampanye. Begitu juga kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di KPU terkait bagaimana sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU terkait pasangan calon. Nah, ini kami dari Kominfo ditugaskan Ibu Bupati melalui media, baik radio maupun videotron, juga ada baliho, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat pasangan calon yang akan bertanding pada saat pilkada ini. Nah, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan setiap kunjungan PJ Bupati Des Pilkada Pulang Pisau, karena di sini dibentuk Des Pilkada Kabupaten Pulang Pisau untuk Pilkada tahun 2024. Nah, tugas Des Pilkada menyampaikan bagaimana pelaksanaan dari pilkada ini dapat berhasil dengan baik dan dalam situasi kondisi
yang aman dan kondusif. Nah, juga menggali sejauh mana permasalahan-permasalahan yang ada di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, pada saat kita langsung ke kecamatan yang langsung di bawah eh, apa namanya, kena Ibu PJ Bupati, kemudian Forkopimda Kabupaten Pulang Pisau, ada Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Pabung atau mewakili Dandim, kemudian dari Pengadilan Negeri itu menyampaikan apa sih yang akan dilaksanakan masyarakat supaya pelaksanaan pemilu kada yang ada di Kabupaten Pulang Pisau berjalan dan baik. Salah satunya itu masing-masing dari Polres menyampaikan bahwa pelaksanaan jangan sampai ada terjadi sengketa pemilu, kemudian pidana pemilu untuk masyarakat, kemudian juga dari segi dari pengadilan negeri juga begitu, kemudian dari sesuai tupoksi dan dari kejaksaan. Nah, di situ juga dilibatkan dari teman-teman dari Banwaslu maupun KPU. KPU menyampaikan sejauh mana eh, tahapan yang telah dilaksanakan sampai pada saat ini. Kemudian di Bawaslu menyampaikan sejauh mana pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pilkada apakah berjalan baik, dan disitulah disampaikan bahwa isu-isu apa yang sudah beredar di masyarakat terkait pasangan dua calon ini. Tapi alhamdulillah Mbak Olivia, sampai sekarang apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui tim Des Pilkada itu sudah berjalan dan baik, sudah 6 kecamatan sampai dengan hari ini kami baru balik dari Kecamatan Kahayan Tengah untuk pelaksanaan Rakornas Des Pilkada dengan Kecamatan Kahayan Tengah dengan semua kepala desa, semua BPD, Damang, kemudian juga pimpinan puskesmas, semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan dilibatkan dalam rakor Des Pilkada tersebut, Mbak Olivia. Pak, Bapak tadi mengatakan ada Des Pilkada. Saya penasaran, betul, ada juga kah di sana, Pak, Satgas? Halo? Nah, ya, halo, adakah Pak di sana untuk pembentukan Satgas sendiri? Nah, kalau untuk Satgas kita belum bentuk Satgas karena terkait memantau isu-isu berita hoax ada di Bawaslu. Di situ ada Pokja, Mbak, yang menangani hal tersebut. Nah, tetapi di Des Pilkada ini bagaimana pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan baik dan kondusif itu, Mbak. Oke. Pak, kemarin kan sebelum kabinet ini berganti, Kemenkominfo RI dan Polri menandatangani MOU Pemilu 2024 yang aman dan berkualitas. Apa saja, Pak? Butir-butirnya mungkin yang disampaikan, kemudian apa saja yang disepakati oleh teman-teman di situ, Pak? Iya. Gimana Mbak Olivia? Oke. Sebelum kabinet ini berganti kemarin, Pak, Kemenkominfo RI dan Polri menandatangani MOU Pemilu 2024 yang intinya aman dan berkualitas. Apa saja, Pak, poin-poin yang disepakati oleh teman-teman dari kementerian itu dengan Polri yang kemudian diturunkan ke teman-teman di provinsi dan khususnya Kabupaten Pulang Pisau? Nah, mohon izin sampai sekarang kita belum ada instruksi khusus terkait itu, tetapi Dinas Kominfo dengan Polri tetap bekerjasama dalam rangka memantau pelaksanaan. Khususnya sesuai tupoksi Kominfo adalah kita memantau di media sosial, Mbak. Juga perlu berita hoax yang beredar, itu yang menjadi kerjasama yang antara Kominfo dengan kepolisian sesuai tupoksi dari Dinas Kominfo.
juga Dinas Kominfo juga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, media luar ruang seperti Videoton, beliau juga kami menggunakan radio untuk menyampaikan agar masyarakat bisa menjaga Kamtibmas dalam rangka pelaksanaan pilkada ini agar berjalan dengan aman, tertib, dan jurdil. Oleh sebab itu, kami dengan teman-teman dari kepolisian sesuai tupoksi kami dari Kominfo bisa melihat sejauh mana ancaman ataupun namanya gangguan dari media sosial yang perlu kita kita cermati agar nantinya pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan dan baik, khususnya berita hoax, kemudian berita yang saling menghujat antara salah satu pendukung calon itu, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Waktu Kementerian Kominfo masih dipegang oleh Bapak Budi Ari Setiadi, di situ kan dikatakan ada isu pemilu, partisipasi, kemudian pemenuhan hak memilih dan dipilih, ada juga SARA, anti perpecahan dan polarisasi. Nah, seperti apa teman-teman dari Kominfo sendiri menjalankan apa yang sudah tertuang sebelumnya? Tetapi jangan dijawab dulu, Pak, kita rehat setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka, masih dengan tema yang sama, tangkal hoaks Pilkada 2024. Masih dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Muhammad Insyafi. Pak, kita lanjutkan yang terputus tadi. Seperti apa, Pak? Dari Kominfo, dari zaman Pak Budi kemarin, yang beliau mengatakan bahwa perannya adalah isu pemilu, partisipasi, pemenuhan hak pemilih dan dipilih, kemudian anti SARA, perpecahan dan polarisasi. Bagaimana teman-teman dari Kominfo Pulang Pisau sendiri melaksanakan dan menanggapi ini? Baik, Mbak Olivia, dalam rangka kita pelaksanaan pilkada ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kominfo Pak Budi yang dulu, kita Kominfo tidak dapat bekerja sendiri. Oleh sebab itu kita bersama-sama terus berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai leading sektor pengawasan, kemudian juga kepolisian yang ada kemampuan dalam melihat mencegah berbagai isu-isu yang ada di baik di media sosial maupun di tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami selalu bekerjasama dalam tim Des Pilkada. Apa yang menjadi permasalahan di suatu daerah baik kecamatan itu terus dipantau oleh tim Des Pilkada. Nah, isu SARA itu jangan sampai pada saat pelaksanaan pilkada mulai